Halo pemirsa, senang sekali kita berjumpa. Saya Gadiza Fauzi dan hari ini akan membahas mempersiapkan generasi bela negara menyongsong Indonesia Emas. Karena sekarang ini dalam lembaga pendidikan tidak hanya intelektualitas yang dipertajam, tetapi juga kemampuan untuk bisa memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan juga membela negara. Itu sebabnya lembaga pendidikan sesuai Perpres nomor 122 tahun 2014, UPN Veteran atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur memang memiliki atau juga menanamkan pemahaman khusus tentang bela negara yang masuk ke dalam mata kuliah bela negara sebagai mata kuliah wajib untuk mahasiswanya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan di UPN Veteran Jawa Timur. Bagaimana sebetulnya keadaan dalam dan juga apa yang dimiliki sehingga membedakan dengan universitas lainnya, kita akan membahasnya dengan Rektor UPN Veteran Surabaya, yaitu Profesor Teguh Sudarto. Selamat siang, Profesor Teguh. Selamat siang. Baik, ini sebetulnya juga dekat, 19 Desember adalah Hari Bela Negara. Ya. Apa kemudian yang bisa kita teladani dari para pendahulu kita mengenai bela negara? Ya, terima kasih. Jadi Hari Bela Negara ditetapkan oleh pemerintah tanggal 19 Desember besok. Tentu saja ini merupakan hari yang sangat bermakna bagi kita semua. Terutama kita sebagai generasi penerus harus memaknai para pendahulu kita, khususnya para pejuang. Yang pertama yang harus diamanai adalah semangatnya. Semangat juangnya dalam memperebutkan kemerdekaan, dalam merebut kemerdekaan ini luar biasa. Kita teladani semangat juang mereka dan kemudian kita isi sekarang kemerdekaan itu dengan semangat yang sama agar kita memiliki atau bisa mewarisi semangat itu di dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa tujuan daripada negara ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya setelah merdeka, ini harus kita raih ya. Sebagai generasi penerus, maka generasi kita harus kita siapkan sebagai generasi yang juga mempunyai sifat nasionalisme seperti generasi berikutnya terdahulu. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya bahwa nilai-nilai nasionalisme itu bisa kita kristalisasi dan kita implementasikan dalam kurikulum pendidikan kita. Oleh karena itu, UPN punya komitmen untuk meningkatkan nilai nasionalisme itu di karangan mahasiswanya, agar nanti begitu lulus dia akan menjadi sarjana-sarjana pionir pembangunan yang berkarakter nasional, berkarakter atau mempunyai ciri nasionalisme, berkarakter bela negara. Ya. Nah, bagaimana kemudian menanamkan hal ini? Yang saya dengar sebelumnya juga UPN Veteran Jawa Timur ini di bawahnya Kementerian Pertahanan. Ya. Apakah memang ada unsur militerisme juga di dalamnya? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya UPN Veteran Jawa Timur adalah perguruan tinggi yang dibina oleh Kementerian Pertahanan. Sejak tahun 1959 UPN berdiri, ya, sampai 2014 UPN Veteran dibina oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 6 Oktober 2014 UPN Veteran Jawa Timur dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi universitas negeri. Ya. Tetapi dalam ranah materi, dalam ranah muatan perguruan tinggi, UPN Jawa Timur status negeri dengan Perpres nomor 122 itu diamanahkan di pasal 2 UPN sebagai kampus bela negara. Oleh karena itu sejak tahun 2010 UPN sudah menerapkan mata kuliah bela negara di kampus UPN yang mewajibkan semua mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah bela negara. Baik, dan kemudian juga seperti apa persiapannya? Artinya dari tenaga pendidik, apa yang kemudian mereka dalami sehingga ketika memberikan ilmu kepada mahasiswanya ini membedakan dengan universitas lain? Ya, terima kasih. Jadi implementasi dalam mata kuliah bela negara sebenarnya dibagi dalam 3 hal. Pertama adalah memberikan pemahaman, ya, pemahaman tentang makna bela negara. Ya. Sebenarnya bela negara itu sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Terutama pasal 30, ya, ini menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Dari sini kita sudah bisa memahami sebenarnya bela negara itu merupakan kewajiban kita bersama. Ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang sistem pertahanan. Nah, di sini menegaskan bahwa pertahanan negara itu dibagi di dalam 3 tugas. Ada 3 tugas pertahanan negara. Yang pertama sebagai
tugas utama dari TNI Polri untuk mempertahankan negara. Iya. TNI saja, TNI ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah rakyat terlatih dan lain-lain yang siap untuk kita berdayakan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia sesuai dengan profesinya masing-masing. Ini sebagai komponen pendukung. Dan anak dari UPN ini termasuk mahasiswa-mahasiswa kita sebagai komponen pendukung. Nah, sebagai komponen pendukung akan bergerak sesuai dengan profesinya masing-masing untuk ditanamkan rasa nasionalisme. Baik. Dan ini kita bisa masuk juga melalui semua mata kuliah yang diajarkan. Artinya nantinya jebolan dari UPN ini profesinya bisa bermacam-macam, tapi bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat secara luas dan juga negara. Baik, kita sambung lagi mengenai keefektifan dari kurikulum bela negara ini seperti apa sebetulnya. Baik, kita akan sambung lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Koran, 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 Koran Harusindo. Mahakarya Agung Sedayu Group. Puri Mansion Apartment menghadirkan 51 fasilitas di dalamnya. Dengan cicilan 1% atau 8 juta rupiah per bulan, Anda sudah memiliki tipe studio di Tower Crystal. Hubungi 021 583 58500. The Mansion at Tugu Golf Kemayoran. Miliki unit di The Mansion at Tugu Golf Kemayoran. Harga cash dapat dicicil 48 kali tanpa DP bunga 0%. Hubungi 021 2928 8000. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Bagaimana terpikirkan untuk membuat sekolah? Saya punya pendidikan, pengen tak sampaikan ke anak-anak biar anak-anak itu akan lebih baik. Uang sekolahnya berapa ya, Bu? Di sana gratis, nggak bayar. Setelah Anda melakukan pendampingan, apa yang berubah di situ? Lahan kritis semakin kurang. Bagaimana dengan pendidikan di sana? Hampir tidak ada orang yang tamat SMP. Sekarang dunia usaha tidak bisa tampung lagi orang yang tamat sarjana. Ayo berubah dalam gerakan nasional Revolusi Mental. Power Talk setiap Sabtu jam 9:30 pagi. Didukung oleh Ya, mempersiapkan generasi bela negara menyongsong Indonesia, Mas, itu topik kita. Prof Teguh menyambung pembicaraan kita tadi. Seberapa besarkah keefektifan dari mata pelajaran bela negara ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme terhadap anak-anak bangsa, mahasiswa yang biasanya mahasiswa ini masih senang ya bermain-main, belum punya visi untuk apa yang mereka ingin lakukan untuk menerus bangsa terhadap negara? Ya, ada 3 tahap dalam proses edukasi di perguruan tinggi kami. Yang pertama, pada saat mahasiswa baru itu masuk, kita perkenalkan makna daripada pendidikan bela negara, melalui kegiatan-kegiatan khusus. Pertama, pemahaman dulu tentang makna penting bela negara. Kemudian yang kedua, kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu mulai dari baris berbaris. Seperti ini, kita ambil contoh aja yang di tayangan ini. Mahasiswa kita yang sedang peduli kepada bencana alam. Ini para mahasiswa di saat gunung meletus, kemudian banyak korban, rumah-rumah yang kemudian rusak. Mahasiswa kita secara tanggap membuat posko, kemudian melakukan bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk yang rusak. Ini panggilan jiwa akibat kita didik secara intens pemahaman tentang bela negara. Tapi bukan hanya pemahaman teoritis, tapi mereka terjun ke lapangan. Iya, langsung terjun ke lapangan. Iya, langsung ya? aplikasi. Setelah mereka memahami secara teoritis, saya yakin mereka akan membuat kegiatan-kegiatan yang implementatif. Ini mahasiswa baru. Kita didik
pemahaman, kemudian kita aplikasikan bagaimana makna. Upacara kita lihat maknanya, bukan kegiatan fisiknya, tetapi makna upacara sendiri itu bagaimana. Kemudian makna baris berbaris itu bagaimana. Sehingga tidak ada kesan bahwa bela negara ini seperti kegiatan militer, tidak. Tetapi kegiatan bela negara ini kegiatan-kegiatan yang wajar kita lakukan dalam rangka memahami makna daripada bela negara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Mahasiswa kita giat sekali melakukan kegiatan-kegiatan baris berbaris, ya. Kemudian ini pada saat kuliah kita siapkan dulu, ya, supaya dia menghargai dosennya, melaporkan ketua kelasnya, berapa jumlah yang hadir, semua siap. Sehingga tidak ada lagi kata terlambat untuk masuk ruang kuliah, ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini selalu dilakukan untuk lebih menghormati para dosennya. Kemudian dosen juga itu menghargai para mahasiswanya. Sehingga ada kegiatan yang bersama-sama kita lakukan untuk mengimplementasikan nuansa bela negara di kampusnya sendiri. Boleh dielaborasi lebih jauh Pak, karena tadi tayangan tadi juga sangat menarik. Ini anak-anak yang baru lulus SMA tiba-tiba sudah punya kesadaran itu karena pemahaman yang memang ditanam sejak awal masuk ke dalam universitas. Iya, betul sekali. Pemahaman ini kontennya itu apa ya Pak? Tadi kan Bapak cerita bahwa bagaimana mereka bisa memaknai upacara itu, pemahaman bahwa ketika dosen berbicara, menghormati, kemudian mendengarkan, on time masuk dan sebagainya. Ya, jadi setelah itu difahami, maka implementasinya mudah, ya. Untuk para dosen, bagaimana dosen itu memberikan pemahaman. Kita berbicara bela negara, tidak hanya berbicara kegiatan fisik dan memahami ilmu bela negaranya saja, tetapi implementasinya. Kita ambil contoh dosen jurusan ekonomi, dosen misalnya program studi manajemen, ya. Di situ bisa dilakukan upaya-upaya pendekatan melalui mata kuliah. Bagaimana kita memanage sumber daya, ya. Mata kuliah khusus tentang ekonomi bisnis misalnya, ya, kita belajar tentang bisnis dengan teori-teori yang banyak sekali, ya. Studi kasusnya kita perbanyak studi kasus nasional, sehingga kita bisa memetakan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan nasional itu dalam semua permasalahannya melalui diskusi-diskusi mahasiswa, kalau perlu melalui riset mahasiswa, sehingga mahasiswa itu lebih paham tentang kondisi sumber daya kita, kondisi potensi sosial kita, kondisi dan potensi sumber daya manusia kita. Sehingga kita nanti bisa memahami kalau mahasiswa itu kemudian lulus sudah paham tentang permasalahan-permasalahan nasional. Itu sebenarnya memupuk jiwa nasionalisme. Daripada kita banyak studi kasus permasalahan perusahaan-perusahaan asing, lebih banyak studi kasus di permasalahan-permasalahan nasional. Yang itu nanti sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional. Dan nantinya bukan hanya debat untuk membicarakan masalah tersebut, tapi memberikan solusi dan aplikasi itu yang penting ya Pak ya. Ini kita kemas dalam KKN bela negara. Oke. Nah kemudian apa yang sudah dipersiapkan sehingga memang terlihat ini sudah ada sejak 2010 ya Pak, artinya sudah ada lulusannya. Bagaimana kemudian hasil dari pendidikan UPN ini? Alhamdulillah, jadi setelah kita menerapkan kurikulum bela negara di tahun 2010, dilengkapi dengan kuliah kerja nyata, ya, itu juga berbasis bela negara, bahkan sudah sampai ke daerah perbatasan Entikong, Pulau Bawean dan daerah-daerah tertinggal lainnya, ya. Ini ternyata respon masyarakat luar biasa, ya, dan sangat membantu masyarakat daerah tertinggal dengan membawa implementasi teknologi yang kita punyai, ya, di daerah-daerah tertinggal. Dan ini kita kerjasama dengan kementerian, kalau dulu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Ya. Baik, artinya memang kerja nyata, kemudian yang dikerjakan nyata juga membuka mata mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia ini masih belum merata. Tidak hanya teori bela negara, tetapi baik, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita terus perbincangan ini. Didukung oleh Halo Budi. Oh ya Pak. Wah maaf nih, jadi harus ngantor bikin gini. Oh nggak apa-apa. File klien segede gitu, download di kantor cepet dong. Iya Pak, ini sudah. Sebentar ya, saya pakai kacamata dulu. Ya Pak. Nggak usah ke kantor kalau perlu internet cepat. Bisnet Home, internet dan TV kabel terpercaya mulai dari 200.000 per bulan. Masak manis dong. Aku pergi jual tahu. Daging cah brokoli ya? Gampang, kan Mama punya bumbu inti deko kita. Masaknya mudah, makanan jadi lezat.
Dari satu bumbu inti Deko kita, ciptakan banyak masakan. Siap dalam sekejap. Enak. Nikmat banget kok kita, pencipta bumbu inti. Kimlonya? Wow. Kok kita? Loh, ikannya kok gosong? Saya pakai kompor gas Cida loh. Apinya merata dan biru, dan gasnya hemat. Kok nggak bilang dari dulu sih, Ibu? Mama. Mas Biong, pilihan keluarga. Mahakarya Agung Sedayu Group. Sedayu City at Kelapa Gading miliki apartemen eksklusif yang terletak di atas pusat perbelanjaan dengan angsuran 9 juta rupiah per bulan. Belum lunas, bisa serah terima. Hubungi 021 4508 000. Apartemen mewah dan super eksklusif di Jakarta Barat yang terhubung dengan Mall Taman Anggrek melalui Skybridge. Cicilan 1%, Anda sudah bisa memiliki unit di Taman Anggrek Residences. Hubungi 021 2933 5555. Hemat energi, intinya itu adalah kita menghindari boros energi. Boros energi. Nah, jadi yang boros itu kan tidak perlu. Padahal kita itu dulu memang mengekspor minyak. Sekarang itu sudah impor sebagian. Jadi mahal. Sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita itu mengalami krisis energi, apalagi sampai terjadi krisis moral. Sentilan Sentilut, jam 10:30 malam ini. Baru trending topik, Senin hingga Jumat, jam 7:30 malam. Didukung oleh Baik, kita lanjutkan lagi mengenai kurikulum bela negara. Ya, bagaimana kemudian generasi muda yang ada di UPN ini memang memiliki karakter kuat. Kalau kita sekarang sedang gemar berbicara mengenai revolusi mental, apakah memang ini sudah terbangun sejak lama juga untuk mahasiswa di dalam? Terima kasih. Revolusi mental memang sudah lama kita lakukan, ya. Terutama di kalangan generasi muda. Ya. Puncaknya di 2010 kita menetapkan bahwa kurikulum bela negara harus masuk ini untuk memperkuat karakter mahasiswa, mengingat makin banyaknya era globalisasi, ya. Kalau era globalisasi ini kita tidak kuat dalam nasionalisme, kita bisa terbawa arus. Nah, oleh karena itu, menyadari hal itu, tahun 2010 ya, kita tetapkan sebagai mata kuliah bela negara ini untuk membentuk karakter. Nah, dari sini pembinaan Kementerian Pertahanan sangat luar biasa. Sebagai pembina UPN Veteran Jawa Timur, Kementerian Pertahanan memberikan kolaborasi dan arahan yang sangat jelas bahwa tugas daripada perguruan tinggi juga merupakan bagian daripada pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter itu bisa dilakukan melalui pendekatan keprofesian masing-masing. Oleh karena itu, pengembangan kampus bela negara ini sangat relevan untuk menangkal ancaman nirmiliter. Karena ancaman kita sekarang tidak hanya ancaman militer saja, ada ancaman nirmiliter. Ya. Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang teknologi, ada bidang IT. Nah, ini bagian daripada upaya kita untuk menangkal itu. Nah, kita kalau kuat di dalam keilmuan didasari atas nasionalisme yang tinggi, saya yakin kita bisa menangkal semuanya itu. Sehingga bersaing dan berkolaborasi dengan negara manapun, kita sudah pada posisi yang kuat. Ya. Kita tidak jadi penonton, tapi kita bisa berperan aktif dalam mewarnai kerjasama itu dengan baik. Ketika masuk MEA tidak gentar lagi. Iya, tidak gentar lagi. Insya Allah kalau kita sudah punya visi yang kuat tentang bela negara, nasionalisme, ini saya yakin akan bisa happy ending gitu. Baik, kemudian melihat ke belakang, cikal bakal konsep yang berbeda diterapkan di universitas ini seperti apa sih, Pak? Ya, ini konsep yang berbeda. Kita lihat aja di layar ini adalah outbound bela negara. Ini sebenarnya membuat ketahanan fisik daripada para mahasiswa. Ini outbound bela negara. Tapi secara sejarah ke belakangnya, kenapa kemudian UPN ini memang sangat menekankan terhadap bela negara, sesuatu yang mungkin tidak memiliki porsi besar di universitas lain? Ya, UPN menerapkan kurikulum bela negara karena UPN ini dibina oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memberikan arahan UPN sebagai kampus bela negara. Ya.
Tahun 2010 maka kita deklarasikan UPN sebagai kampus bela negara. Ini resimen mahasiswa kita. Ya. Kemudian ini petugas pengerek bendera yang memfilosofikan bagaimana bela negara itu diterapkan dalam pengibaran bendera. Ini Pak Menteri Pendidikan datang ke kampus kami untuk melihat kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di UPN Jawa Timur. Ya. Ini bagian daripada kegiatan yang memaknai, ya, seperti Hari Pahlawan yang menyiapkan beberapa kegiatan yang bisa memaknai peningkatan karakter. Ya. Bagaimana kemudian juga dari UPN sudah menanamkan sekian lama ketika mahasiswa itu lulus, memang konsep bela negara ini terus tertanam dan tidak pernah pudar luntur dalam dirinya. Ya, kalau itu sudah diimplementasikan, sudah dibiasakan selama 4 tahun dididik di perguruan tinggi, saya yakin dia nanti begitu lulus tertanam jiwa bela negara itu. Dan saya yakin juga tidak akan luntur, bahkan dia akan memperkuat posisinya sejalan dengan peningkatan posisi mereka di masyarakat. Ya. Bela negara itu tidak akan bisa luntur karena itu ada di dalam hati. Ya. Nasionalisme saya yakin tidak akan luntur kalau dia memahami arti nasionalisme yang sebenar-benarnya. Ya. Dan menyaksikan seutuhnya Indonesia, apa yang ingin mereka bangun ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan memang dari UPN menjaga komitmennya juga anak-anak didiknya. Terima kasih Profesor Teguh. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kesetiaan Anda menyaksikan acara ini. Saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.